Live streaming is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 3 April 2021, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka di ba'da zuhur di Masjid Al-Imam Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian kitab di Kulliyati Al-Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih salat tarawih dan salat witr. Maka pada kesempatan sesi yang keempat hari ini, kita masuk kepada bab yang keempat. Bab hukmu salati tarawih. Bab tentang hukum syar'i. Salat tarawih itu apa? Jawabnya hukmuhu mustahab. Sunnah, mustahab, mandub, nawafil, itu istilah-istilahnya. Maka di sesi yang keempat kita masuk kepada bab yang keempat. Maka kita mengingatkan di sesi yang pertama kita membahas tentang penjelasan salat tarawih itu adalah salat malam. Maka di prolog kami sebutkan tentang permasalahan pembukaan kitab dan judul. Kemudian di bab yang kedua kita membahas tentang definisi makna dari tarawih. Kemudian di bab yang ketiga masuk kepada keutamaan dari salat tarawih. Ada 3 keutamaan yang kami sebutkan. Fadhal ya Hudzaifah udkur lana salasa fadail min salati tarawih. Al-fadilatul ula yugfar li sahibihi wa daliluhu an Abi Hurairah marfu'an man akhrajah muttafaqun alaih man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al-fadilah ats-tsaniyah man sallama al-imam hatta yansharif. Mada jazaa'uh? Kutiba lailah kamilah. Kutiba qiyamul lailah kamilah. Maka barang siapa yang salat berjamaah, salat tarawih bersama imam, namun dengan syarat selesai imam salam, tidak salat 4 rakaat, 8 rakaat, witir di rumah dan sebagainya, tetapi selesai salat bersama imam, maka di sini seakan-akan dia salat semalam suntuk. Padahal dikerjakan 1 jam, tetapi seakan-akan semalam suntuk. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang melakukan ini di sisi Allah minas siddiqin was syuhada. Mana dalilnya? Hadis man? Mus'amr atau Umar? Amr. Bukan Umar. Amr ibn Murrah al-Juhani. Bahwa datang kepada Nabi seseorang, ya Rasulullah, aku ini jika bersyahadat dan juga melaksanakan puasa dan juga membayar zakat, maka
melaksanakan puasa Ramadan wa qumtuhu, dan aku menghidupkan malamnya. Maka aku ini di kelompok apa? Kata Nabi, minas syuhada was siddiqin. Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat tentang hukmu salat tarawih. Maka ketahuilah ya ibadallah, salat tarawih minas sunnah, minan nafilah, hukmuhu mustahab, mandub. Ini semua istilah di ilmi usulul fikih tentang nama lain dari sunnah. Karena kalimat sunnah kalimat yang mutlak. Sunnah inda ilmi usul bimakna diddul wujub masalan. Ada wajib dan ini sunnah. Wa kadzalika sunnah yutlaq ala tariqah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama marra ma'ana hadits man. Siapa yang ingat hadis siapa yang di pembahasan terakhir dari puasa Ramadan? Ada yang ingat? Hadis Fisafar? Hadis Anas. Di mana Anas ibnu Malik sebelum safar. Maka ini yang menjadi rajih, bolehkah kita sebelum safar untuk makan dan minum karena memang niatnya sudah memang saya mau safar. Daripada saya capek-capek ke Silungkang dulu sekitar 80 kilo, baru setelah itu kita sarapan di sana, mau ke Padang, atau kalau kita mau ke Pekanbaru harus sampai dulu ke Lipat Kain, baru setelah itu kita makan di sana. Tidak. Datang athar yang sahih dari Anas ibnu Malik, yang mana Anas ibnu Malik kana idza arada an yusafira, dan telah yalbas thiyaba as-safar wa yujahiz ar-rahilah, dan menyiapkan kendaraannya, maka dia mengatakan hatil futur, kemarikan sarapan. Maka Anas kemudian sarapan, syahidnya dia belum safar. Namun karena dia sudah berniat safar dan berbuka, pasti nanti akan berbuka, ya sudah di rumah safarnya. Maka setelah didapati oleh tabi'i seorang sahabi al-jalil, yang mana dia khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembantu Nabi, banyak mengetahui bagaimana sunnah-sunnah yang tidak banyak diketahui manusia karena dia banyak duduk dengan Nabi. Maka dikatakan oleh tabi'i, hal minas sunnah? Dikatakan na'am minas sunnah. Maka kalimat sunnah barakallahu fikum dimutlakkan juga kepada tariqah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga, lafaz sunnah yutlaq aidha ala diddil bid'ah. Maka di sana ada bid'ah dan di sana ada sunnah. Mana dalilnya? Lawannya kebid'ahan adalah sunnah. Lawannya muhdatsatil umur adalah sunnah. Hadis Jabir dan juga hadis Irbad ibni Sariyah. Hadis Jabir fi Muslim, hadis Irbad diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang sanadnya hasan li ghairih dari Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman ibni Amr As-Sulami, yang keduanya majhulul hal, dari Irbad ibni Sariyah. Yang mana lafadznya alaikum bisunnati, ya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lawannya dari sunnah, alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Begitupun di hadis Jabir, wa innal khairal hadis kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Di sini dijelaskan bahkan muhdatsah adalah kebid'ahan. Maka definisi sunnah juga adalah
Kalau tadi thariqah Nabi secara mutlak, seperti dikatakan kepada Anas, minas sunnah, na'am minas sunnah. Maka sunnah juga adalah lawan dari kebid'ahan. Dan sunnah maknanya juga bisa jadi sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, terutama para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka sholatul tarawih hiya sunnah muakkadah. Bisa ditambah muakkadah juga. Sebagian ulama mengatakan sunnah yang dikuatkan. Maka dalilnya pertama dari sunnah. Pendalilan dari sunnah, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarghabu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yuraghibu fi qiyami Ramadan. Bahwa Nabi yuraghibu, ma makna ragaba yuraghibu? Maknanya sangat menganjurkan. Fi qiyami Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam di malam Ramadan. Min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Tanpa perintahnya itu dengan perintah yang azimah, maknanya yang dibebani dengan adab dan iqab seperti wajib. Fayaqul man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan, menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau. Dari hadis yang sahih muttafaqun alaih ini, pendalilannya jelas. Karena Rasulullah SAW yuraghibu, maknanya mengajak manusia untuk memberikan spirit semangat untuk melaksanakan sunnah qiyam Ramadan. Pendalilan yang kedua, lafaz min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Tanpa perintahnya itu dengan azimah. Makna azimah dengan keras seperti wajib. Disebutkan dengan lafaz-lafaz yang keras seperti di permasalahan puasa Ramadan yang lalu. Maka diperintahkan dengan keras dengan adanya adab wal iqab dan lafaz zajr. Mana lafaz zajrnya? Seperti hadis kafarah, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah ihtaraktu, wahai Rasulullah aku telah terbakar, aku telah hancur. Kenapa? Aku meninggalkan puasa Ramadan, berhubungan kaitus di siang Ramadan dengan istriku. Maka di sini menjadi pendalilan adanya lafaz-lafaz yang keras. Dan juga di hadis yang datang dari berbagai sahabat naik kepada derajat bimajmu' turuqihi ila sahih li ghairihi, apa lafadznya? Di saat mengaminkan malaikat, ragima anf ya Rasulullah, rajulun dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Maka lafaz ragima anf dan ba'uda rajulun, dan juga disebutkan apalagi Syaqiya abdun, maka lafaz-lafaz di sini dinamakan lafdu zajr. Kalimat penghinaan. Ragima anf maknanya orang ini hidungnya digosokkan ke tanah. Itu penghinaan indal Arab. Apalagi hidungnya mancung, diturunkan ke tanah, maka sangat sakit. Kalau yang pesek biasa aja mungkin. Alhasil seperti itu. Itu adalah kalimat penghinaan. Ragima anf, kata malaikat Jibril, dijatuhkan hidung dan wajahnya ke tanah, digosokkan ke tanah. Ini adalah penghinaan indal Arab. Maka aminkan ya Rasulullah bagi mereka penghinaan ini untuk yang tidak berpuasa. Di lafaz lain ba'uda, agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari kebaikan. Dan syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Maka di sini dinamakan dengan perintah dengan azimah untuk puasa Ramadan. Adapun salatul witr, salat qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan telah kami bahas, dia ada qiyamul lail. Maka di dalamnya terdapat juga salatul witr.
Maka kenapa pembahasan kita al-akhbar as-sahihah fi salati tarawih wal witr? Karena salatul tarawih ada padanya salatul witr. Dan dia adalah salat malam. Maka disatukan pembahasannya. Oleh sebab itu, di sini tidak diperintahkan dengan keras. Karena salat tahajud, salat malam, itu bukan wajib. Namun mempunyai keutamaan yang besar.